Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara, ayat ini berkata, sebab tanah yang menghisap air hujan yang turun ke atasnya itu menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan berguna bagi orang yang mengelolanya, dan tanah itu diberkati oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau tanah itu justru menghasilkan semak duri dan rumput duri, maka tanah itu tidak berguna dan sudah dekat pada kutuk dan hari berakhir pada pembakaran. Saudara, kalau kita melihat dari pasal ini ya sedang menjelaskan tentang bagaimana seseorang yang sudah menerima anugerah yang baik dari Tuhan, sudah menerima keselamatan, sudah mengaku diri Kristen, menerima Tuhan Yesus, tetapi hidupnya itu tidak berbuah. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya di atas dikatakan ada orang-orang yang sudah menerima anugerah yang terbaik dari Tuhan, ya tetapi mereka kembali mencemplungkan diri lagi kepada dosa, kesia-siaan, bahkan ya ikut terlibat lagi dalam kubangan dosa, maka tidak ada lagi pengampunan bagi mereka. Nah, hidup kita dan hati kita itu diibaratkan dengan tanah, saudara. Ya, beberapa kali firman Tuhan berkata bahwa hatimu itu seperti tanah yang ditaburi firman Tuhan. Kalau tanah itu baik ya, sebab tanah itu ya disirami oleh hujan. Dan tanah itu mengandung kehidupan, mengandung unsur hara yang membawa pada kehidupan. Kalau kita melihat manusia itu diciptakan dari tanah, tumbuh-tumbuhan ditanamin di tanah dan dia menghasilkan buah dari tanah, itu ajaib, saudara. Nah, hidup kita, hati kita itu diibaratkan tanah. Kita menerima berkat yang baik dari Tuhan. Karena itu sudah seharusnya ketika kita ini sebagai tanah, sudah menerima air yang dari Tuhan, artinya firman Tuhan, kita sudah menerima karunia keselamatan dari Tuhan, maka harusnya hidup kita ini ya bertumbuh ya. Ada pertumbuhan iman dan iman kita tuh berbuah sehingga kehidupan kita ini berdampak bagi orang lain. Hidup kita ini dapat membantu orang, hidup kita ini dapat melakukan hal-hal yang positif, hidup kita ini bisa berguna bagi orang lain. Tapi sebaliknya, saudara, ya ada orang-orang yang sudah mengaku Kristen, pengikut Yesus, sudah melayani bahkan, ya mereka berkata bahwa mereka itu sudah mengenal Tuhan, tapi hidupnya itu nggak jadi berkat, justru menjadi batu sandungan. Saya selalu berkata, saudara, setidaknya kalau kita tidak mampu menjadi berkat, janganlah jadi batu sandungan. Kalau kita tidak bisa memberi kepada orang lain, setidaknya jangan terus menyusahkan hidup orang lain, saudara ya. Firman ini berkata ya, sebab tanah itu yang menerima hujan dari Allah, menerima berkat dari Tuhan, harusnya ya menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi ya orang yang mengelolanya. Tapi kalau sebaliknya tanah itu hanya menghasilkan semak duri dan rumput duri, buat apa, saudara? Maka tidaklah ia berguna ya, sebaliknya sudah dekat pada kutuk dan akan berakhir pada pembakaran. Hidup kita ini ya harus bisa dirasakan oleh orang lain, oleh orang yang di sekeliling kita, keluarga kita, saudara kita, walaupun memang seringkali kebaikan kita tuh tidak dihargai, bahkan selalu dibilang kurang. Ya, karena orang memakai standarnya untuk mengukur kebaikan kita, tapi teruslah berbuat baik, saudara. Kalau kita tidak mampu menjadi berkat, setidaknya janganlah membawa kutuk kepada hidup orang lain. Kalau kita ya hidup ini tidak bisa ya membawa kebaikan, maka setidaknya jangan berbuat yang jahat dari hidup ini. Ya, mari kita berdampak ya, setidaknya kita berubah dulu terhadap diri kita sendiri dan kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Istri ya jadilah berkat bagi suami, bagi anak-anak. Suami jadilah berkat bagi istri, juga bagi anak-anak. Ya, anak-anak jadilah berkat bagi orang tuamu, orang tua jadilah berkat bagi anak-anakmu. Ya, itu artinya kita ini hidup menjadi dampak dan hidup kita ini berguna.
bisa dinikmati oleh orang seperti tanah yang menerima yang baik dari Tuhan dan dia menghasilkan buah. Ya sebaliknya kalau orang hidup hanya menghasilkan semak duri, membawa kepahitan, hidup membawa kekecewaan, perkataannya tidak baik, ya sedikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit berantem, dikit-dikit musuhan, maka ya saya percaya kita akan jauh dari berkat Tuhan. Karena itu saudara, biarlah kita terus mau berusaha ya, agar mari kita yang sudah menikmati berkat Tuhan, kita yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, kita yang sudah mengecap ya sesuatu karunia-karunia sorgawi, hal-hal yang baik dari Tuhan, biarlah hidup kita selalu bertumbuh, iman kita bertumbuh dan ya hidup kita ini berdampak bagi nama Tuhan, bahkan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai orang Kristen, tidak usahlah saudara kita ini sering-sering bertengkar. Saya masih mendengar banyak orang Kristen bertengkar, berantem, masalah-masalah yang sepele. Orang-orang Kristen, keluarga Kristen, kakak adik bertengkar untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Mari kita berdoa supaya hidup kita ini saudara setidaknya kita mulai dari diri kita. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, mari kita hidup untuk menjadi dampak, menjadi berkat. Ya, kalau nggak sanggup membayar, jangan berhutang pada orang lain. Ini juga masalah utang banyak membuat hubungan terputus. Utang itu bukan menambah tali silaturahmi ya. Banyak bilang pinjam 100 dulu biar tali silaturahminya tetap terjalin. Justru kalau sering pinjam itu malah ya hubungan menjadi rusak saudara. Marilah kita berdoa. Bagaimana agar hidup kita ini boleh menjadi berkat ya. Berubahlah dari perkataan kita, perbuatan kita, sikap hidup kita, ya setidaknya mari kita lebih fokus mengurusi diri sendiri, jangan fokus mengurusi hidup orang lain, jangan fokus mengkritik orang lain, kritiklah diri kita sendiri, apakah kita ini sudah layak, ya mari kita terus berusaha mencapai perkenanan Tuhan, karena saya percaya kita ada di hari-hari yang terakhir, kita sedang berpacu dengan waktu, tetap kerjakan keselamatanmu, tetap lakukan kehendak Tuhan, hiduplah menjadi dampak, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita dapat mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Pertanyaan hari ini, sudahkah engkau berdampak?